atas waktunya. Sebentar saya akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Galih Primadani. Terima kasih tadi Bu Apriyati sudah memperkenalkan singkat tentang saya. Saya berasal dari Kalimantan Selatan. Dan di sini jika Bu Tias tadi sudah banyak menyampaikan tentang cantelan secara teknis, di sini saya mencoba untuk menyampaikan cantelan dari sisi sosialnya. Tidak lupa juga yang saya hormati dari PPK Gama, Bapak Anwar Sanusi, Wakil Ketua 2, yang juga sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDTT. Selanjutnya juga Ketua yang saya hormati, Ketua Bidang 6, Bapak Agung Putra, yang juga rekan-rekan dari Kagama Care dan juga Kagama Kalsel yang siang ini sudah berkenan hadir pada webinar yang cukup menarik ini. Langsung saja saya sampaikan. Di sini cantelan Kagama Kalsel banyak sekali dibantu dari teman-teman juga dari teman-teman Kagama Kalsel. Selanjutnya, nah ini, nah cantelan menurut saya adalah sebuah bentuk kecil dari solidaritas sosial yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Di Kalsel sendiri lokasinya saya taruh di jalan yang sangat strategis di selatan Simpang 4 Banjarbaru. Penerima manfaatnya di sini antara lain dari sopir angkot. Di tengah-tengah pembatasan sosial berskala besar di Kalsel ini, sopir angkot sangat berdampak sekali karena penumpang juga menjadi sepi. Selanjutnya juga ada penerima manfaatnya yaitu dari ibu-ibu rumah tangga. Dan contoh isi cantelannya di Kagama Kalsel antara lain berisi dari buah-buahan dari bahan pangan maupun non pangan. Kalau non pangannya biasanya kita isi dengan sabun cuci, sabun mandi ataupun odol yang notabene adalah kebutuhan primer. Nah, dari mana asal isi cantelan Kagama Kalsel kita peroleh? Di antaranya kami beli dari pedagang ultramikro. Pedagang ini yang menjajakan dagangannya di pinggir-pinggir jalan ataupun keliling. Kenapa kita beli pada pedagang tersebut? Agar pedagang tersebut juga secara langsung menerima manfaatnya dari donasi dari teman-teman yang sudah berdonasi. Jadi mereka kita borong semua di pagi hari, jadi mereka tidak perlu untuk berjalan jauh untuk menjajakan makanannya jualannya tersebut sehingga dapat pulang ke rumah dengan cepat, berkumpul dengan keluarga. Nah, solidaritas sosial ini bangkit di tengah-tengah COVID-19. Antara lain contoh kecilnya adalah cantelan ini. Nah, di Kalsel sendiri interaksi masyarakatnya cukup baik. Di antaranya banyak masyarakat umum yang tertarik untuk berdonasi juga dalam bentuk barang. Beliau mengantarkan sendiri barangnya yang sudah dikemas dalam plastik-plastik tersebut, seperti yang tertera di gambar paling pertama di kiri kita. Selanjutnya yang di tengah ini adalah cantelan yang berisi sendal baru pada saat hari raya, menjelang hari raya Idul Fitri kemarin sekitar 3 bulan yang lalu. Kenapa cantelan tersebut kita isi bahan non pangan yaitu berupa sendal? Karena pada saat itu saya merasa prihatin karena di samping meriahnya perayaan menjelang hari raya Idul Fitri di tengah-tengah pandemi, untuk mendapatkan
memenuhi kebutuhan primer masyarakat pun sepertinya cukup sulit, apalagi untuk memenuhi pakaian baru pakaian ataupun sandangan baru di hari raya. Oleh karena itu, sebagai bentuk cinta dan kasih dari Kagama Kalsel dan juga Kagama Care, kami menggantungkan sebanyak 4 buah sendal baru untuk dapat digunakan di hari raya, yang penerimanya antara lain yaitu ada penjual-penjual ultramikro, selanjutnya juga ada tukang parkir maupun pedagang-pedagang di pinggir jalan. Nah, saat ini Bapak dan Ibu, saya sedikit keluar dari cantelan. Saat ini kita sedang perang melawan musuh yang tak tampak. Nah, bagaimana kita bisa agar baik menghadapi peperangan tersebut, yaitu diantaranya kita harus memperkuat solidaritas sosial. Jika solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat di tingkat bawah ataupun grassroots ini sangat kuat, diterpa gelombang krisis sebesar apapun, maka masyarakat ataupun bangsa ini akan bisa bertahan dan melewatinya dengan baik. Selanjutnya kita bisa belajar dari perang Diponegoro, yaitu membangun jalur-jalur logistik satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Di awal tadi Pak Sekjen Kemendes ataupun Pak Anwar Sanusi telah menyampaikan bahwa intensifikasi lahan di desa maupun di masyarakat saat ini sedang gencar dilakukan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini ketahanan pangan menjadi isu strategis di tingkat nasional yang dilideri oleh Kementerian Pertahanan. Sementara ini yang sudah fix lokasinya yaitu di Kalimantan Tengah. Menurut kami, cadangan pangan adalah kunci dalam menghadapi krisis panjang pandemi COVID-19 yang tidak akan kita ketahui kapan berakhirnya ini. Maka saya yakin secara logika siapa yang memiliki cadangan pangan paling banyak, maka ia akan mampu bertahan dalam masa krisis berkepanjangan. Oleh karena itu, di sini kita perlu saling membantu, memperkuat solidaritas sosial, kepekaan sosial masyarakat di tengah-tengah perang menghadapi musuh yang tak tampak ini. Saya percaya bahwa kepekaan sosial adalah mata uang yang berlaku dimanapun. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bentuk pertahanan negara dapat kita bagi menjadi dua, yaitu pertahanan secara militer dalam bentuk persenjataan maupun pertahanan dalam bentuk logistik, yaitu ketahanan pangan yang saat ini sedang gencar digalakkan oleh pemerintah. Untuk kembali lagi ke cantelan Kagama Kalsel ini awalnya mendapat suplai dana dari Kagama Care sebesar 1.500.000 mulai berjalan 1 minggu. Kemudian kegiatan ini saya laporkan di grup Kagama Hut Kalsel maupun Kagama Kalsel setiap harinya saya laporkan. Di sini saya tidak secara terbuka untuk open donation karena saya juga secara tidak langsung ingin menggugah kesadaran setiap pribadi anggota Kagama. Jadi sama sekali tidak ada unsur paksaan sehingga kepedulian ini muncul secara murni dari hati masing-masing. Dan dari Kagama Hut Kalsel dan juga Kagama Care tadi terkumpul sekitar 4,5 juta dan alhamdulillah cantelan Kagama Hut Kalsel dapat bertahan selama 27 atau 28 hari, mohon maaf saya agak lupa. Jadi saya di Kalsel itu setiap harinya kami cantelkan 15 hingga 10 ataupun 20 karena itu tidak tetap segitu. Kenapa? Karena kami belanjanya kan di pedagang-pedagang kecil dan mereka pun stoknya kan tidak pasti ada. Maka dari itu cantelan kami pun jumlahnya bervariatif. Hal yang menarik di sini di suatu saat di awal-awal cantelan Kagama Kalsel muncul,
ada kejadian menarik, seorang bapak-bapak hanya memberhentikan motornya, lalu memfoto cantelan kami. Sementara kami hanya mengamati dari jauh. Bapak tersebut tidak mengambil cantelan ini. Dan saya yakin moral value dari cantelan ini dapat diterima dengan baik oleh bapak tersebut. Karena pada dasarnya kan cantelan ini silakan diambil apabila butuh dan silakan mencantelkan apabila memiliki kelebihan seperti itu. Dan juga banyak sekali moral value yang bisa kita ambil di sini. Di antaranya pada suatu kejadian ada seorang ibu-ibu yang saat itu kami baru saja datang mencantelkan bersama saya dan beberapa kawan dari Kagamot Kalsel, dan ibu tersebut bilang atau ngendika bahwa mau minta izin untuk bisa mengambil cantelan itu setiap hari karena yang sebagai tulang punggung keluarganya tersebut mengalami sakit yang cukup parah seperti itu. Saya tidak tahu apakah beliau mendapat BLT atau tidak, tapi beliau meminta izin seperti itu dan kami pun mempersilahkan dan kami jelaskan bahwa dengan isi yang apa adanya ini, kami persilahkan untuk ibu tersebut mengambil cantelannya setiap hari. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, Bapak dan Ibu. Apabila nanti ada pertanyaan ataupun saran, mungkin bisa disampaikan kepada kami. Di akhir presentasi saya, ada satu kutipan yang menarik yang saya cantumkan di sini dari Prof. Renard Kasali, Guru Besar UI. Kalimat ini pula yang mendasari saya dan juga saya pegang dimanapun saya berada. Jadi apapun yang kita lakukan dan bermanfaat untuk diri sendiri akan mati bersama kita. Dan sesuatu yang kita lakukan dan bermanfaat untuk banyak orang akan kekal abadi. Mungkin terima kasih banyak atas kesempatan yang